anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Karawang. Waktu itu wakil ketua 1 ya, Mak? Wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Karawang, Ibu Sri Rahayu Agustina. Kalau saya kebetulan lebih akrabnya manggil emak. Jadi kalau teman-teman tahu, Ibu Sri ini ketika di DPRD Kabupaten Karawang waktu itu memang menjadi sosok perempuan yang diibukan, baik oleh anggota Dewan Muda ataupun juga oleh saya dan teman-teman jurnalis lainnya. Sibuk apa aja, Mak? Ya, kebetulan kesibukan kami anggota DPRD Provinsi itu lebih ke kunjungan komisi. Kita mengunjungi, mengevaluasi kegiatan pelaksanaan sekolah tatap muka. Nah, kami beberapa kali mengunjungi kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kami juga sudah ke Karawang, terus kemarin kita ke Bogor, kota Bogor, terus ke Sukabumi. Karena memang ketika sekolah tatap muka ini mungkin kan kemarin ini kita musim pandemik ya. Pandemik ini anak ini diharuskan memakai gadget dan anak itu diharuskan sekolah itu di rumah, gitu ya. Jadi kalau buat saya sebagai orang tua, karena saya juga mempunyai anak ketika pandemik itu anak kelas 3 SMA, jadi dari kelas 2 semester akhir naik ke kelas 3 itu dia naiknya online, ya kan. Nah, lulusnya pun online, gitu ya. Sekarang kuliahnya pun masih online. Jadi gitu lulusan ya. sekolah Jadi online sekolah ya? online. Jadi kalau buat saya ketika tingkat disiplinnya itu agak berkurang, gitu ya. Karena kenapa? Karena anak itu pagi-pagi hanya absen, terus diberikan tugas sama gurunya, mereka mengerjakan secara kelompok. Jadi tingkat kecerdasannya di mana, tingkat kedisiplinnya seperti apa, tingkat juga apa yang diberikan oleh gurunya itu terserap apa tidak. Nah itu kan ini yang mungkin banyak orang tua yang mengeluhkan hal yang demikian. Ini tingkat SMA loh, belum lagi tingkat SD, tingkat SMP yang masih banyak memerlukan sisi pendidikannya. Ya, masih memerlukan mereka itu kan karakter, karena kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang mengharuskan anak itu berkarakter, gitu loh. Berkarakter, dia harus bertingkah laku baik. Itu ada penilaian tersendiri gitu. Jadi bukan hanya nilai angka, IPA-nya berapa, matematikanya berapa, IPS-nya berapa, biologinya berapa. Bukan itu. Tapi sikap dan tingkah laku pun harus dinilai. Jadi bukan gitu. sebatas pembelajaran keilmuan apa yang ada di dalam buku dikuasai. Nah, betul. Tapi bagaimana dia bersikap dengan lingkungan, bagaimana dia bersikap dengan orang tua. Betul. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami sebagai orang tua. Nah, ketika kami keliling di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dan kita juga sudah ke Cimahi dan sebagainya. Nah, ini juga kami kemarin juga menemukan satu kejadian di kota Bogor, tawuran anak. Tapi sebetulnya ketika cek kita ke lapangan, mereka bukan tawuran karena mereka itu udah janjian, jadi sekolah SMA dengan SMA gitu kan ya. Mereka sudah janjian, mereka ribut dan lain sebagainya. Akhirnya ada satu korban yang terbunuh di sana. Jadi ini kan buat kami miris sekali ketika kita akan sekolah tatap muka, ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Maka secara otomatis pembelajaran tatap muka itu sendiri di-stop oleh wali kota atau bupatinya masing-masing. Nah ini kan pada akhirnya yang rugi adalah siswa itu sendiri, gitu kan, tidak bisa bersekolah langsung, bisa belajar langsung. Tetapi ketika saya mempertanyakan apakah ada anak atau siswa yang putus sekolah, gitu ya, karena ada hal-hal yang terjadi. Misalnya pernikahan dini gitu kan ya, bisa saja hal itu terjadi karena tanpa pengawasan dari orang tua
juga bisa hal itu terjadi gitu kan. Ada beberapa memang di kabupaten kota siswa-siswinya ada yang tidak melanjutkan sekolah karena tadi gitu kan ya, ada pernikahan dini dan yang lain sebagainya. Ini yang menjadi problem bagi kami ketika sekolah tatap muka ternyata ada sekolah atau siswa yang tawuran, maka secara otomatis program dari pemerintah itu sendiri karena pandemi ini sudah landai di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat, di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, secara otomatis ini kan ditutup kembali. Nah ini yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak dari guru, ini juga harus menjadi tanggung jawab orang tua, karena kejadian yang di Bogor itu ternyata di luar jam sekolah. Jadi dia terjadinya itu malam hari gitu ya. Nah ini kan di luar dari tanggung jawab sekolah, tetapi image-nya adalah sekolah A ternyata biangnya tawuran dan yang lain sebagainya. Nah ini kan yang saya mendapatkan kronologisnya, saya juga mendapatkan foto si korbannya itu sendiri. Nah ini buat kita miris. Mungkin di Kabupaten Karawang juga ada hal yang sama. Ada di Karawang juga justru kan ketika awal-awal dibuka sekolah tatap muka ada siswa SMA tawuran, gitu, sampai terakhir kemarin ada program pembinaan. Nama kalau ngomongin solusi nih Mak, ngomongin solusi, sebenarnya seberapa efektif sih ini menurut Mak ketika anak-anak yang terlibat tawuran ini dilatih oleh militer? Seberapa efektif sih? Karena ini kan program ini udah berjalan udah lama nih sebenarnya. Ada anak tawuran diangkut, diambil, diamankan, dibina, kerjasama pemerintah daerah dengan militer, ya. Tapi besok ada lagi tawuran, walaupun anak yang berbeda gitu. Nah, yang harus kita cari kan kalau menurut Jaki sendiri kan harusnya pemerintah daerah juga nyari solusi yang lebih. Oke lah, anak yang kemarin dibina nggak tawuran lagi. Lalu bagaimana sama teman-temannya yang belum dibina? Tuh mereka yang jadi ikut tawuran, ini hilang, ini mau datang. Kayaknya seolah-olah doktrin perjuangan kemerdekaan masih ada di anak-anak SMA, yang mana ketika satu hilang 1000 datang gitu kan. Nah, solusinya kalau menurut Mak apa sih gitu? Ya, jadi ketika saya menemukan hal itu di Kota Bogor, ternyata saya ngobrol dengan guru BK, itu guru kesiswaannya, bahwa ternyata dendam itu tidak bisa selesai sampai di situ. Jadi dari mulai ributnya itu cuma karena alma mater jaketnya lah, gitu ya, cuma karena ketol sedikit lah. Tapi kalau katanya, gitu, kalau urusan biasanya kan urusan percintaannya, gitu ya, di siswa itu ternyata lebih malah lebih tidak ada untuk itu. Tapi dia lebih ke alma maternya itu. Jadi sampai kapanpun ini tidak bisa putus begitu saja. Akan tetapi kita tidak boleh patah semangat untuk menyemangati anak-anak tersebut. Apalagi di Karawang ini memang ketika saya menjabat pun sudah ada kerjasama dengan pihak militer. Tetapi tadi sebetulnya yang paling harus diawasi adalah HP. HP itu yang harus diawasi. Kenapa HP ini yang diawasi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tanggung jawab adalah orang tua. Apapun ceritanya tetap orang tua harus bertanggung jawab. Dari bahaya HP misalnya begini. Contoh misalnya ada ejek-ejekan di Facebook. Ya. Benar nggak? Ejek-ejekan di Facebook. Dia alma maternya mana? Merasa SMA 1 misalnya gitu ya. Ini yang ejeknya mana? Oh SMA 3 misalnya gitu. Nah ini akan menjadi pemicu dari HP itu sendiri. Nah bagaimana ini untuk mengawasinya? Tetap kita kembalikan lagi, ini adalah pengawasan dari orang tua. Jam berapa anak itu keluar sekolah, jam berapa anak itu masuk sekolah. Nah programnya yang harus diingatkan adalah bagaimana orang tua dengan pihak guru ini ada yang namanya grup WA. Jadi jam berapa anak itu, dan orang tua ini harus aktif
gitu loh. Karena zamannya sekarang dengan zamannya kita sekolah dulu itu berbeda gitu. Dan pemicunya lagi adalah, mohon maaf, narkoba sudah beredar di mana-mana, ya kan? Sampai masuk ke kalangan pelajar. Minuman sudah di mana-mana, itu menjadi pemicu juga. Ketika orang itu sudah blank, gitu kan? Apapun yang dia kerjakan, ya inilah gue, gitu loh. Jadi bahasanya, saya ini orang hebat, saya ini orang, ya mungkin halusinasinya bisa seperti itu, gitu. Jadi buat saya tetap pengawasan orang tua itu harus lebih aktif lagi, karena kan sekarang ini kan masih banyak sekolah yang belum tatap muka. Jadi biasa dia, oh iya mah, saya mau nganterin buku ke sekolah, saya mau nganterin tugas ke sekolah. Nyampe nggak ke sekolah? Kan pengawasannya sampai di situ. Ketika syaratnya sekolah tatap muka itu adalah siswa ini diantarkan oleh orang tua sampai ke gerbang sekolah. Ketika pulang, siswa ini tidak bergerombol, tetapi dia juga dijemput oleh orang tua. Sebenarnya syaratnya seperti itu. Gitu. Syaratnya yang mutlak sebetulnya seperti itu. Karena apa? Bukan masalah tawuran waktu itu kita pikirkan, tetapi untuk mencegah beredarnya COVID itu sendiri. Ketika siswa itu naik angkot, mohon maaf, jadi ya, biar protokol kesehatannya tetap bisa dijaga. Ketika anak itu naik angkot, kan kita tidak tahu kanan kirinya sehat apa tidak, benar nggak? Nah, ketika dia dijemput sama orang tuanya, nah nyampe sekolah, nyampe ke rumah, itu dia juga tidak boleh masuk dulu, disemprot dulu, ya, bajunya dibuka dulu di luar, gitu ya. Nah itu yang dan ke sekolah itu harus bawa peralatan sendiri, artinya tidak boleh pinjam pulpen, tidak boleh pinjam penghapus, tidak boleh pinjam pensil. Dia sholat pun harus bawa sendiri, makanan pun harus bawa dari rumah sendiri, gitu. Itu persyaratan, dan persyaratan dari sekolahnya pun seperti itu. Persyaratan sekolah adalah tempat cuci tangannya harus sudah tersedia, gitu kan ya. Kelasnya sudah harus disiapkan, ya. Nah ini sebenarnya kompleks sekali. Kita belajar untuk, pertama kita belajar untuk menjaga kesehatan ketika pandemi. Yang keduanya hari ini yang beredar adalah malah image-nya tawuran, gitu loh. Apakah dari mereka ini, ya mohon maaf ya, apakah lama dia tidak sparring apa gitu kan, ya bisa saja seperti itu. Tapi buat saya harapkan peran dari orang tua itu sendiri lebih efektif. Bagaimana kita mengajarkan mereka untuk disiplin, mengajarkan mereka untuk beribadah. Mungkin dengan beribadah mereka akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut dong. Ini Pak, kalau ngomongin tawuran ya, gini, diskusi aja sih sebenarnya. Tapi barangkali hasil diskusi ini kan bisa dipakai juga menjadi sebuah kebijakan di pemerintah, baik di provinsi ataupun di kabupaten kota. Nah dulu tuh saya pernah diskusi juga sama teman yang kebetulan dia itu psikolog. Menurut teman saya itu sebenarnya anak-anak, semua anak di Indonesia itu, semua pelajar di Indonesia itu punya potensi yang bagus. Cuman tinggal bagaimana sistem pendidikannya, gitu kan, itu tepat. Nah salah satunya ketika saya bahas soal bagaimana sama anak yang doyan tawuran, karena sampai saya bilangnya doyan, kayak seolah-olah hobi gitu, tawuran itu jadi hobi mereka kan. Doyan tawuran, doyan ribut, oke lah kenakalan remaja, tapi kalau sudah masuk ke sampai ke tindak kriminal, ya kan, itu kan sudah beda lagi. Nah sebenarnya katanya kalau si anak ini diolah dengan baik di sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah, dan sekolah juga bisa punya peran penting. Ini anak bisa menjadi anak yang hebat, karena banyak tokoh-tokoh hebat di Indonesia ini yang justru masa remaja aja itu nakal, masa remajanya kelam. Bahkan artis-artis yang hari ini dibilang orang baik ini itu justru juga ketika di masa remaja katanya punya kehidupan yang kelam. Contoh lah, dia sambil ambil contoh gini,
Kalau tahu Mbak Imong, Hmm. sebelum kita mengenal Mbak Imong dengan image orang baik hari ini, Hmm. ketika awal-awal Mbak Imong masuk ke dunia entertain, terus dia di usia yang masih remaja, siapa yang nggak kenal Mbak Imong di tempat dugem? Siapa yang nggak kenal Mbak Imong kelihatan mabuk-mabuk? Tapi hari ini nggak ada orang yang memandang Mbak Imong kalau masa lalunya seperti itu. Nah, justru katanya orang-orang seperti ini sebenarnya punya IQ yang tinggi. Hmm. Anak-anak yang doyan tawuran lah, sebutlah doyan tawuran, biasanya punya IQ yang tinggi, walaupun secara IQ. Nah, tinggal bagaimana IQ-nya ini yang diolah. Hmm. Terus dulu saya minta saran nih, terus gimana dong? Nah, kalau menurut teman saya itu yang kurang dari pendidikan kita itu, baik di Jawa Barat atau secara umum di Indonesia, yang namanya guru BK atau guru BP, bimbingan psikologi, itu nggak pernah benar-benar punya potensi atau nggak pernah benar-benar punya kemampuan psikologi dalam membaca psikologi anak, hanya sebatas yang penting di struktur ada. Nah, bisa nggak sih sebenarnya pemerintah membuat kebijakan, oke, untuk tingkat SMP, SMA, ya, di sekolah itu ada guru psikologi yang memang dia itu punya kemampuan untuk psikologi gitu, punya kemampuan psikologi. Bisa jadi psikolog, seorang psikolog yang diangkat menjadi guru honor atau P3K atau apa jenisnya gitu kan, atau tenaga profesi lah di sekolah, yang mana tugas dia itu nggak ngajar mata pelajaran, hanya bagaimana mengarahkan anak-anak yang seperti ini, karena menurut dia belum tentu nih anak yang baik, yang nilai pelajarannya bagus, dia selalu dapat ranking pertama, setelah lulus sekolah dia mau ngapain nggak tahu. Sampai-sampai muncullah, kalau bahasa sekarang tuh, dari anak-anak yang kemarin nakal secara nilai pelajarannya jelek, lu yang kemarin ranking 1 terus, ya, sekarang udah jadi apa? Dan malah anak-anak yang ini yang terarah gitu kan, anak-anak yang tadinya nakal tapi terarah, di luar sekolah mereka bisa sukses. Karena kan target sekolah ini bukan cuma sebatas siapa juaranya, tapi mau jadi apa setelah sekolah, kan itu targetnya. Bisa nggak setelah sekolah dia berguna buat bangsa, agama, dan lingkungannya, gitu kan? Nah, bisa nggak pemerintah daerah gitu secara kemampuan anggaran memungkinkan nggak? Ya, sebetulnya ini adalah ide yang bagus. Akan tetapi tadi kita kembalikan lagi kepada siswa-siswi itu sendiri. Hidayah itu kan milik Allah. Ya. Orang bisa berubah itu karena dirinya, bukan karena orang lain. Contoh, merubah karakter. Saya punya anak. Kamu tuh harus begini, itu keinginan orang tua. Ya. Tapi anak itu punya ciri tersendiri, punya kemampuan tersendiri. Nah, kebanyakan orang tua itu memaksakan kehendak kepada anaknya. Si A harus jurusannya A, si B harus jurusannya C misalnya. Perlu diingat bahwa anak ini yang berontak ini adalah dengan hari ini yang tawuran, mohon maaf ya, yang hari ini mungkin yang memakai narkoba dan yang lain sebagainya, itu mungkin saja bentuk dari protes mereka kepada orang tua secara tidak langsung. Semuanya adalah, kita tidak bisa semuanya adanya pendidikan itu di sekolah. Oke, pendidikan di sekolah yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua, tapi pendidikan karakter tetaplah adalah orang tua yang paling. Tapi setuju nggak Pak kalau sekolah butuh psikolog seperti itu? Kalau sekolah butuh psikolog, ya setuju kalau itu, gitu ya, untuk membantu tadi, gitu ya, untuk membentuk karakter si anak. Karena mohon maaf, kebanyakan ketika yang kita temukan di lapangan itu anak yang tawuran, anak yang membunuh dan yang lain sebagainya, itu adalah anak yang tidak mampu, gitu kan, yang memakai narkoba dan yang lain sebagainya. Apakah yang pengedar narkoba itu kan
mereka itu mudah mendapatkan uang. Ya. Sulitnya pandemi, jangankan pandemik, sebelum pandemik pun mungkin dengan pergaulan mereka selalu melihat ke atas, tidak melihat pada dirinya, tidak bersyukur bahwa dia bisa sekolah dan yang lain sebagainya. Dengan orang tua misalnya pas-pasan atau orang tua kekurangan, harusnya kan ketika kita berpikir bahwa anak ini, saya ini orang yang tidak punya, berarti saya harus memberikan yang terbaik dong Bapak-Bapak. Tapi hidayah itu sulit untuk didapatkan. Jadi yang merubah karakter kita adalah diri kita itu sendiri. Tidak bisa kita, kamu tuh harus begini, kamu harus begini, harus begini. Kita harus tahu dulu masa lalu dia itu seperti apa ketika dia anak-anak, karena terbentuknya karakter. Sekarang ada PAUD, dulu nggak ada PAUD. PAUD buat saya adalah pembentukan karakter si anak itu sendiri. Jadi soal gini, kalau udah SMA nggak ada bahasa gini, kata ibu guru juga harus seperti ini, nggak ada. Tapi ketika dia masuk kelas 1 SD, kelas TK ataupun PAUD, dia ada bahasa. Kata ibu guru juga begini, mah. Benar nggak? Ya. Tapi kalau udah, itu kan pembentukan karakter tuh di sana. Siapa yang bisa membentuk karakter? Diri kita. Karena ketika saya menjadi narasumber dimanapun berada, gitu. Yang dipertanyakan itu siapa yang bisa merubah karakter? Karena hari ini dunia pendidikan itu siapa yang bisa merubah karakter? Ya diri kita. Yang membentuk karakter itu siapa? Kan orang tua. Biasanya butuh pihak lain yang mendorong untuk kita merubah karakter itu kan? Ya, itu perlu. Tapi buat saya yang paling terpenting adalah anak itu diberikan dasar adalah pendidikan agama. Apapun itu agamanya, ya kan? Mau di Injil kayak, mau di Hindu kayak, mau di Buddha, mau di Islam sekalipun ada Quran dan yang lain sebagainya. Tapi bagaimana kita hanya bisa membaca tetapi tidak bisa isi kandungan dari Quran itu sendiri juga akan repot. Nah, jadi kan kalau dari pemaparan tadi nih ya, karena kenapa kok butuh psikolog di sekolah? Itulah bedanya ketika guru BP-nya adalah seorang psikologi dan guru BP-nya hanya struktural. Kalau guru BP-nya struktural kan, ini anak nakal datang, panggil ke ruang BP, ya, sanksi push up, sanksi keliling lapangan, sanksi bersih-bersih, besok nakal lagi. Tapi kalau guru BP-nya psikologi, ini anak nakal aja ngobrol, dia cari tahu ini anak punya masalah apa, apakah punya masalah di masa lalunya, apakah punya masalah sama orang tuanya. Kalau seorang psikologi itu kan pasti dia bisa menjadi seorang teman buat siswa. Bisa jadi kan karena tugas dia di sekolah itu nggak ada sama sekali kaitan sama pelajaran. Oke, di sekolah nggak banyak kerja. Oke, ini anak nakal, catat rumahnya di mana, orang tuanya siapa. Ketika anak di sekolah bisa jadi si guru BP ada di rumah, ngobrol sama orang tuanya, benar nggak sih masalahnya kayak gitu. Jadi si guru BP itu punya fungsinya bukan cuman mengarahkan si anak, tapi juga bisa mengarahkan si orang tua, gitu kan. Hanya saja mungkin yang jadi masalah kemampuan anggaran daerah, kemampuan anggaran pemerintah, karena yang nama psikologi itu nggak murah. Ya, seperti yang kita tahu ya, kita mau konsultasi aja sama seorang psikologi bisa berapa juta sekali konsultasi kan? Nah, mampu nggak kalau pemerintah bikin itu? Sebenarnya begini, kalau kemampuan itu relatif, ya. Kemampuan itu kan relatif. Sebenarnya, dikembalikan lagi. Kalau misalnya untuk pendidikan komersil juga ya gimana gitu. Kita juga nggak bisa juga menempatkan psikolog untuk di sekolahan. Tetapi ketika dia di luar, jadi gini, oke lah saya di sini gitu kan ngajar memberikan psikolog di sekolah A. Tetapi di luar itu dia praktek. Nah, mungkin itu bisa seperti itu. Jadi dia tidak mencari uang di situ. Tetapi dia di sekolah itu mencari masalah, artinya masalah yang dia dapatkan itu menjadi ilmu buat dianya, gitu kan. Tetapi kalau dia nyari uang, ya nggak bisa dia di sekolah itu mencari uang, kan gitu ya. Tapi kan standar hari ini, gitu kan, standar sekolah itu kan bisa saja guru BP itu tidak harus setiap hari juga datang ke sekolah. Misalnya dalam 1 minggu dia hanya 3 kali ke sekolah. Dan dalam 1 minggu itu hanya berapa jam dia standby di sekolah. Mungkin itu bisa. Apakah nanti hitungannya per jam
apakah seperti apa kan itu tinggal tinggal sekolahnya itu saja yang berani atau tidak. Tapi nanti ketika kami ada hearing dengan dinas pendidikan akan kita sampaikan kepada kepala dinas, karena ini hasil evaluasi kita ketika keliling. Ternyata pandemik ini menimbulkan masalah yang luar biasa di sekolah dan meresahkan masyarakat yang ada di sekitar sana. Artinya begini, tawuran sekarang itu berbeda dengan kita dulu. Kita itu nggak pakai alat, kita tuh tangan kosong, lempar-lemparan, lempar batu. Ya, kita tuh tangannya tangan kosong. Nah sekarang itu apa aja dibawa. Saja, ya gitu, itu yang paling enggak aja dia pistol aja dibawa, gitu kan. Tapi senjata apapun yang namanya gerigi apa aja dibawa semua. Gitu. Nah ini yang buat kita ngeri dan cukup luar biasa. Artinya gimana caranya kita memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak SD, SMP, SMA maupun TK dan PAUD itu sendiri. Yang paling terpenting adalah pembentukan karakter, itu tetap adanya di rumah, di orang tua. Yang membentuk karakter itu adalah orang tua, yang mengarahkan adalah orang tua. Di sekolah itu kan tinggal si A begini, si B begini, hobinya ini, hobinya ini. Dan jangan pernah memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya, karena ini akan menjadi insiden buruk, gitu kan. Ketika dia memaksakan kehendak kepada anaknya, dia akan berontak. Pemberontakannya macam-macam, ada yang memakai narkoba, minum-minuman, dia tiba-tiba jadi gitu. tiba-tiba jadi anak introvert, ahli IT tapi jadi hacker, polisi kan. Iya, begitu. Banyak seperti itu, banyak hal. Apalagi sekarang anak itu dibolehkan dengan gadget, dan dia dulu tuh kan anak SD itu nggak boleh main HP gitu, tapi kan sekarang harus. Jadi karena akses internet yang luar biasa. Itu makanya gitu cuma kan. Ketika nggak dikontrol, ujungnya nggak tahu ini anak dari internet apa ini dapat dampak positif atau dampak negatif. Betul. Banyak lah. Ada, kalau kata teman saya itu, ketika ini juga Kominfo juga harus kementerian juga harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Peranan Perempuan, bagaimana situs-situs yang tidak perlu itu memang harus diblok, tidak bisa dibuka. Ini bahayanya mereka gitu ya. Bahayanya mereka itu ya seperti tadi, pas diblok ada aja situs yang seperti ini, yang ini LGBT ya. Sekarang lagi marak itu sebenarnya ada yang LGBT itu yang cukup luar biasa gitu kan. Marak di mana-mana, booming di mana-mana. Anak kelas saya ternyata ketika saya ke panti asuhan yang Bambu Apus itu ngeri-ngeri banget ketika saya dapat penjelasan dari kepala PTD-nya. Mereka mengatakan bahwa ada anak yang umurnya kelas 3 SD yang nggak mungkin lah anak itu ternyata dia bisa praktik. Itu kan logikanya gitu loh. Anak sekecil itu dia mampu untuk seperti itu gitu. Nah ini ngeri-ngeri sedap. Ada lagi yang anak yang ngerokok lah, anak SD sudah merokok gitu kan. Itu kan dimulainya dari rokok. Dari rokok nanti ke minuman, dari minuman dia ke narkoba gitu kan ya. Dari makai ke pengedar. Nah itu tadi, karena tadi sulitnya hari ini dengan ekonomi yang cukup sulit, pada akhirnya mereka mencoba-coba. Kan biasanya, mohon maaf, biasanya orang yang suka dengan yang pengedar narkoba itu awalnya dia dicocokkan helanya gitu kan, disuruh pakai dulu gitu kan ya. Nah habis itu dia ketagihan disuruh beli. Ya kalau lu nggak punya duit, ya lu mau nggak edar? Nah bener nggak? Biasanya seperti itu. Jadi inilah pembentukan karakter sebenarnya buat saya adalah bagaimana pembentukan karakter itu adalah di rumah. Jadi kalau saya, karena saya menganut agama Islam, ketika di dalam perut umur 4 bulan itu Allah itu sudah memberikan ruh, Allah itu sudah memberikan kamu tuh perjalanan hidupnya akan seperti ini, takdir kamu itu akan seperti ini, kamu meninggal akan seperti ini. Nah itu mungkin di dalam kandungan sendiri si ibunya ini juga
jangan terlalu banyak stres, banyak happy, banyak mendoakan bahwa anak ini adalah menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Nah itu kan juga pembentukannya sebetulnya kalau itu kan dari dalam perut itu sendiri. Oke, terima kasih Pak, udah banyak banget nih yang diobrolin tadi. Walaupun kita ngomongin sekolah aja udah lama banget udah setengah jam lebih ngomongin sekolah doang kan, anak-anak masalahnya. Tapi semoga lah ke depan pemerintah bisa dapat solusi yang baik sehingga bisa dijadikan kebijakan yang tepat untuk anak-anak, apalagi ya kalau saya pandemik pribadi, sudah selesai, kita sekolah seperti biasa biar anak-anak juga senang ketemu dengan teman-temannya, karakternya dibentuk kembali.